Kami beranggotakan 5 orang. Saya Intan Aulia Usmawati. Saya Mariska Safira Putri. Saya Alvan Zikri. Saya Rangga Indonesia. Saya Ahmad Fair Hafizal Pratama Putra. Nah, asesmen atau penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kalau dalam dunia pendidikan, asesmen itu tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan juga perkembangan siswa. Dan untuk melakukan asesmen yang efektif, ada 3 komponen utama. Yang pertama, ranah, yang kedua adalah teknik, dan yang ketiga adalah instrumen. Di mana dari ketiga komponen utama ini mereka memiliki bagiannya masing-masing. Dan mungkin nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut ke slide selanjutnya, yakni pembahasan mengenai ranah adalah target penilaian. Ranah yang seringkali diklasifikasikan berdasarkan taksonomi Bloom sesuai penjelasan oleh Pak Maksum di pertemuan kemarin. Ranah dibagi menjadi 3, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama, ranah kognitif, yaitu berkaitan dengan kemampuan berpikir, pengetahuan, dan pemecahan suatu masalah. Contohnya, soal pilihan ganda, esai, studi kasus, dan tes pemecahan masalah matematika. Yang kedua, yakni ranah afektif, berkaitan dengan sikap, nilai, perasaan, dan minat bakat peserta didik. Ranah afektif meliputi penerimaan, tanggapan, penilaian, organisasi, dan karakterisasi. Contohnya, observasi terhadap perilaku siswa, misalnya kerjasama tim, kepedulian, jurnal, refleksi, atau angket sikap. Yang kedua, ada ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah keterampilan belajar yang menggunakan motorik atau dengan fisik. Contohnya itu ada praktik membuat kerajinan tangan, presentasi lisan, demonstrasi gerakan olahraga, atau simulasi penggunaan alat laboratorium. Selanjutnya ada teknik asesmen. Teknik asesmen adalah cara atau metode guru untuk menilai atau mengetahui informasi dari siswa. Yaitu dengan cara apa guru itu menilai siswa? Yaitu dengan cara teknik tes, memakai soal atau tugas, contohnya ujian lisan, ujian tulis, kuis, dan tes praktik. Yang kedua ada teknik non-tes tanpa menggunakan soal, yaitu dengan cara observasi, wawancara, portofolio, jurnal, penilaian diri, dan penilaian teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai instrumen asesmen. Jadi, instrumen ini adalah suatu alat. Kalau di dalam dunia pendidikan, instrumen ini digunakan untuk mengukur dan menilai hasil belajar dari siswa. Nah, instrumen ini itu dibagi menjadi 2, yaitu ada tes dan juga ada non-tes. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, kita masuk jenis-jenis instrumen asesmen. Di sini ada 2 teman-teman. Yang pertama itu ada instrumen tes, yang kedua ada non-tes. Nah, di sini di dalam instrumen tes terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pilihan ganda, terus ada uraian atau esai. Yang ketiga itu ada soal isian singkat. Nah, di sini di dalam instrumen tes yang pertama ada soal pilihan ganda, itu bertujuan untuk mengukur pengetahuan dasar dan pemahaman siswa. Nah, terus berikutnya ada esai. Nah, di sini tujuannya untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, di sini ada analisis maupun evaluasi. Dan terakhir, yang nomor 3 itu ada soal isian singkat. Nah, di sini tujuannya untuk mengukur hafalan atau informasi spesifik dari peserta didik. Terus berikutnya di jenis-jenis instrumen yang kedua ada non-tes. Nah, di sini ada observasi, penilaian, checklist, angket, dan sebagainya. Di sini yang pertama ada lembar observasi, bertujuan atau daftar indikator. Nah, perilaku keterampilan dari peserta didik. Yang kedua rubrik penilaian, berisi apa? Kriteria dan tingkat kualitas suatu hasil kerja. Yang ketiga, checklist atau daftar cek, nanti bisa centang atau silang dan sebagainya.
Di sini mencatat ada ya atau tidaknya kemampuan atau sikap perilaku tertentu dari peserta didik. Yang kelima, dalam instrumen non-tes yaitu ada angket atau kuesioner. Nah, itu biasanya ada Google Form dan sebagainya. Nah, itu menilai sikap atau perilaku, minat atau persepsi dari peserta didik. Dan terakhir itu ada pedoman wawancara. Nah, ini daftar pertanyaan untuk wawancara tersebut. Jadi ada susunan pertanyaan-pertanyaan yang nanti disampaikan oleh narasumber. Nah, itu terkait apa itu jenis-jenis instrumen di dalam asesmen. Di slide berikutnya di sini ada hubungan antar komponen terbagi menjadi 3, yaitu tentukan ranah, pilih teknik, dan terakhir susun instrumen. Nah, kita yang masuk yang pertama yaitu tentukan ranah. Maksudnya apa? Di sini apa yang ingin teman-teman nilai terkait pengetahuan, sikap, perilaku, ataupun keterampilan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, tujuannya ke apa? Pengetahuan, sikap, atau keterampilan. Yang kedua, di sini ada pilih teknik. Bagaimana cara terbaik untuk mengumpulkan data tentang ranah tersebut? Nah, di sini ada berbagai cara, ada berbagai teknik. Yang pertama ada tes, ya, observasi, atau portofolio. Nah, tes, observasi, atau portofolio. Dan terakhir terkait susun instrumen. Nah, di sini alat spesifik apa yang akan teman-teman gunakan untuk melaksanakan teknik tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh terkait soal, rubrik penilaian, atau lembar observasi. Di sini ada tiga hubungan antar komponen. Jadi sudah saya jelaskan terkait tentukan ranah. Jadi kita mau mengambil ranah ke apa? Sikap, keterampilan, atau apa? Nah, terus kita pilih teknik dalam kita mengumpulkan atau mengambil ranah keterampilan. Tekniknya kita menggunakan apa? Tes, observasi, atau portofolio. Nah, yang terakhir susun instrumen. Nah, jadi di dalam menentukan ranah, alat apa yang kita gunakan, alat spesifik apa yang kita gunakan untuk menentukan ranah tersebut. Di sini ada soal, ada rubrik penilaian, dan lembar observasi. Itu terkait hubungan antar komponen. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat dan menyimak video presentasi dari kelompok 6. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.